Setiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Selamat siang teman-teman kelas 11 SMK Mikael dan teman-teman yang saat ini menginginkan untuk belajar pemesinan CNC dengan melihat video yang saya buat ini. Untuk hari ini tema kita adalah gerakan melingkar untuk CNC milling dengan radius yang sama dengan 90 derajat. Mari kita ikuti materi hari ini, semoga bermanfaat. Yang pertama, gerakan melingkar disebut juga dengan circular interpolation. Gerakan melingkar ini dihasilkan dari gerakan dua sumbu mesin CNC atau lebih yang bergerak secara simultan. Simultan artinya bergerak bersama-sama, baik di sumbu X dan Y, sumbu X dan Z maupun sumbu Y dan Z. Lintasan yang dihasilkan dari gerakan ini berupa lingkaran yang mengelilingi satu titik tetap. Gerakan melingkar akan menghasilkan kontur radius. Kontur radius sendiri kita mengenal, kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah radius yang sama dengan 90 derajat, dan yang kedua adalah radius yang tidak sama dengan 90 derajat. Yang pertama, radius yang 90 derajat adalah radius yang terbentuk karena diapit oleh segitiga siku-siku atau sudut 90 derajat ya. Disebut radius 90 derajat karena radius terbentuk diapit oleh sudut siku-siku ya. Maaf, bukan segitiga tapi sudut siku-siku. Sedangkan radius yang tidak 90 derajat ini alfanya bisa bermacam-macam ya, selain sudut-sudut spesial ya. Kembali ke radius yang 90 derajat tadi, bisa juga bahwa radius yang 90 derajat ini tidak hanya sudutnya 90 derajat, bisa juga untuk radius yang terbentuk pada sudut 180 derajat ya, atau gerakan dari start point menuju end point itu membentuk setengah lingkaran. Bisa juga radius yang terbentuk pada bagian 3/4 lingkaran ya. Kalau 3/4 lingkaran berarti sudutnya adalah 270 derajat. Atau bahkan lingkaran penuh ya, lingkaran penuh 360 derajat itu bisa kita klasifikasikan menjadi radius yang spesial atau 90 derajat dan kelipatannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk yang sudut-sudut spesial terlebih dahulu atau yang 90 derajat dan kelipatannya. Pada pemrograman CNC, kode G yang dipakai untuk gerakan melingkar ini adalah yang pertama G02 atau G2. Digunakan untuk gerakan melingkar yang arahnya searah jarum jam. Maksudnya adalah posisi start point dan end point. Ya, gerakan melingkar ini arahnya searah dengan arah jarum jam. Ya, kita bisa juga menyebutnya dengan clockwise. Sedangkan kalau radiusnya itu terbentuk start point dan end pointnya itu berlawanan arah jarum jam, arahnya kita menggunakan G03 atau G3. Pada gerakan melingkar kita akan menemukan unsur-unsur yang akan membentuk terjadinya gerakan melingkar. Yang pertama adalah koordinat titik awal atau start point. Kemudian yang kedua harus ada koordinat titik tujuan atau end point. Yang ketiga adalah koordinat titik pusat radius atau CR, center radius ya. Kemudian besar radiusnya dan arah gerakan untuk menentukan kode G yang digunakan. Dari kelima unsur gerakan melingkar ini terdapat hubungan antara start point atau SP ini dengan center radius atau CR. SP dan CR ini jika terbentuk jarak pada sumbu X, maka akan menghasilkan parameter gerakan melingkar yang disebut dengan I. Sebagai contoh, radius yang
tergambar pada gambar yang pertama ini. Start point ada di sebelah kiri yang berwarna merah, kemudian titik pusat atau CR-nya ada di sebelah kanan, maka terbentuk jarak antara SP dan CR yang arahnya sejajar dengan sumbu X, di mana sumbu X itu adalah arah ke kanan dan ke kiri. Maka jarak ini kita sebut sebagai parameter I. Sedangkan ketika start point dan center radius ini membentuk jarak pada sumbu Y, maka jarak antara start point dan center radius kita sebut sebagai parameter J. Ya. Jadi parameter I, J, dan K ini nanti akan kita gunakan sebagai pelengkap koordinat X, Y, dan Z ketika kita akan membuat program untuk gerakan melingkar. Ya, karena di sini hanya tertampil pada arah kanan dan kiri, depan belakang, atau pada bidang di sumbu X dan Y, maka kita nanti hanya akan menggunakan parameter I dan J. K akan digunakan ketika kita melibatkan arah sumbu Z. Nah, kemudian radius yang 90 derajat mempunyai ciri-ciri. Jika salah satu parameter I atau J itu besarnya sama dengan radius, maka parameter yang lain pasti 0. Contoh, pada radius yang pertama, jarak antara start point dan center radius ini sebesar R, maka J pasti 0, ya, karena yang ada jarak hanya pada arah X saja. Kemudian yang kedua, jika ke kanan dan ke kiri start point-nya ini tidak ada jarak, maka I-nya 0. J sudah bisa dipastikan besarnya sama dengan R. Tetapi ada tanda di sini, ada tanda negatif. Sedangkan radius yang pertama tadi tandanya positif. Dalam menentukan tanda positif atau negatif untuk I dan J, sebagai acuannya adalah CR atau titik pusat radiusnya. Jika CR ada di sebelah kanan, maka I-nya positif. Ya. Kemudian ketika kanan dan kiri ini hanya berlaku untuk I. Kalau J bagaimana? J di sini tertampil atas dan bawah, ya. CR-nya ada di bawah. Ya. Kita bisa mengidentikan sesuatu yang ada di bawah biasanya negatif. Demikian juga ketika tadi kanan dan kiri, ya. Kanan itu biasanya positif. Nah, kalau kiri negatif. Sebagai contoh di gambar ini, CR-nya ada di sebelah kiri, maka I-nya negatif. Sedangkan gambar yang keempat di sini CR-nya ada di atas, maka J-nya positif. Jadi orientasinya untuk menentukan positif atau negatif pada I, J maupun K, orientasi kita adalah pada center radius atau CR. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian membuat program gerakan melingkar itu seperti apa? Ini seperti halnya ketika kita memprogram untuk interpolasi lurus maupun miring. Pertama kita harus membuat jalur lintasan alat potong terlebih dahulu, menandai titik-titik yang akan dilintasi alat potong, kemudian dimasukkan ke dalam tabel koordinat. Misalnya start point ada di sini, koordinatnya X-nya minus 10, Y-nya minus 10, kemudian menuju ke entry, ya di sini. Nah, ini X-nya harusnya 7 ini. Kemudian Y-nya minus 10. Dan seterusnya. Kemudian pada bagian gerakan melingkar, ya, seperti ini. Maka ketika kita menggunakan G2 atau G3, selain koordinat X dan Y, di belakangnya ada I dan J. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tadi setelah menandai titik-titik yang akan dilintasi oleh alat potong, kemudian memasukkannya ke dalam tabel koordinat, kita tuliskan kepala program terlebih dahulu. Yang warna hijau ini adalah safety block, kemudian yang warna biru ini adalah data cutting teknologi, yang warna ungu di sini adalah koordinat persiapan atau pendekatan alat potong ke benda kerja. Dan yang warna merah di sini adalah bagian program toolpath atau lintasan alat potong, dimulai dari gerakan menuju entry,
X-nya 7, dilanjutkan menuju titik B, Y-nya 43. Dari B ke C ini adalah gerakan melingkar yang membentuk radius R10. Nah, kemudian untuk membuat gerakan melingkar dari titik B menuju C, ini gerakannya adalah gerakan melingkar searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Maka di sini kita tuliskan kode G yang digunakan adalah G2. Gerakan melingkar dari B ke C adalah G2 menuju titik C. Titik C di sini koordinatnya X-nya 17, Y-nya 53. Nah, bagian terpenting dari gerakan melingkar ini adalah I dan J-nya, ya. Ya, semuanya penting, tetapi ini tambahan yang membedakan gerakan melingkar dengan gerakan lurus atau gerakan miring, ya. Gerakan melingkar itu ada I dan J-nya. Di sini secara lengkap gerakan melingkar dari B ke C adalah G2 menuju X17, Y-nya 53, I-nya 10, J-nya 0, ya. I-nya didapatkan dari jarak antara start point dan center radius, ya. Start pointnya titik B, center radiusnya ada di sebelah kanan, maka I-nya positif. Kemudian dari C ke D ini adalah gerakan lurus menuju koordinat X-nya titik D, ya. Koordinat X-nya titik D adalah X48, kita gunakan G1. Kemudian dari D ke E, ya. Dari D ke E adalah gerakan melingkar yang membentuk radius R5, ya. Kita gunakan, karena D ke E ini adalah searah jarum jam, maka kita gunakan G2 menuju X-nya 53, Y-nya 48, I-nya 0, ya, start point, center radius, ya, I-nya 0, J-nya minus 5 karena titik pusat radius R5 ada di bawah, maka J-nya minus. E ke F, ya, E menuju F di sini adalah gerakan lurus menuju koordinat Y, ya. E ke F bergerak di sumbu Y, Y-nya titik F adalah 17. F ke G gerakan melingkar searah jarum jam, kita gunakan G2, ya. Koordinat G di sini X-nya 43, Y-nya 7, I-nya minus 10, ya. I-nya minus 10 karena titik pusat radiusnya ada di sebelah kiri dari start point. Kemudian J-nya 0. Kita lanjutkan menuju H, gerakan lurus di sumbu X, ya, G1 X, X-nya titik H adalah 17. Kemudian dari H ke A adalah gerakan melingkar searah jarum jam. Maka kita gunakan G2 menuju koordinat A, ya. A, X-nya itu 7, Y-nya 13. Kemudian I-nya 0 dan J-nya positif 6, ya. Karena titik pusatnya ada di atas, titik pusat radiusnya. Kemudian kita lanjutkan menuju exit, ya. Jadi dari A ini tidak kita bebaskan secara langsung, tapi kita lanjutkan dulu menuju titik exit, ya. Kira-kira setengah dari lebar benda kerja. Lebar benda kerjanya 60, kalau setengahnya berarti Y30. Baru kemudian finish. Nah, ini finishnya boleh menuju start, tetapi memang sebaiknya ada di sebelah kanan sini, ya. X-10. Setelah selesai, alat potong dibebaskan ke atas, Z-nya 50, kita tuliskan safety block dan diakhiri dengan M30. Ini penjelasan secara lengkap, ya. Nanti teman-teman bisa mencatat atau silahkan untuk memahami satu persatu dari baris 1 sampai baris terakhir, ya. Demikian teman-teman penjelasan untuk gerakan melingkar yang paling sederhana, yaitu radius 90 derajat. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk gerakan melingkar yang tidak 90 derajat. Silakan belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat, Miko, 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 Jos.